Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu biasa ke-23. Mengikuti Kristus secara total. Putusan yang tepat, sadar, dan bertanggung jawab atas pelbagai pilihan yang ditawarkan kepada kita, membuat hidup kita bahagia, dan kita dengan serius menjalani apa yang menjadi pilihan kita. Sebaliknya, putusan yang karena terpaksa membuat kita tidak bahagia menjalaninya, dan akhirnya kita tidak bertanggung jawab atas pilihan kita itu. Hari ini Yesus Kristus menantang para murid-Nya dan orang-orang yang mau mengikuti Dia. Dia berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Lukas dalam bahasa yang agak panjang, dia mengatakan, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus membenci ayah, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya yang laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Dan setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus memikul salibnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Yesus mengemukakan syarat yang begitu berat untuk mengikuti Dia? Yohanes, pengarang Injil, mengatakan, Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah penyataan kasih Allah atas manusia. Melalui inkarnasinya, sabda Allah yang menjadi manusia, hidup dan tinggal bersama dengan kita, mengalami suka duka kita. Ia telah menunjukkan kasih Bapa kepada manusia. Yesus Kristus yang adalah putra Allah itu, Dia berkenan merendahkan dirinya dengan menjadi manusia seperti kita kecuali dalam hal dosa. Bahkan Ia mengambil bagian kemanusiaan kita yang paling rendah, menjadi miskin. Orang tuanya, Bunda Maria dan Santo Yosef, bukanlah orang yang terkenal, orang yang terpandang, bukanlah orang yang berpendidikan. Namun, dia mengalami semuanya itu untuk menunjukkan betapa Allah mengasihi manusia. Dalam perjalanan hidupnya, untuk menunjukkan visi dan misi Bapa yang diberikan kepadanya, ia mewartakan kabar gembira, mewartakan Injil kepada semua orang sambil berbuat baik. Dalam mewartakan Injil itu, tidak sedikit juga orang yang menolak Dia. Bahkan ada orang yang membenci, bahkan sampai Dia dibunuh dan wafat di kayu salib. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, atas dasar itu Yesus menantang para murid-Nya dan orang-orang yang mau mengikuti Dia. Bukan tanpa alasan Dia mengatakan itu, tapi Dia lebih dahulu mengalaminya dan melakukannya. Yesus Kristus tidak hanya mengajar, menasehati orang lain, tetapi Dia terlebih dahulu melakukan apa yang diajarkannya. Kita yang telah ditebus oleh Yesus Kristus itu tidak cukup hanya mengimani Dia, melainkan mengikuti seluruh hidupnya, ajarannya. Murid yang baik, murid yang berkualitas, dia harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh gurunya dan mengikuti apa yang diajarkan oleh gurunya. Kita sungguh-sungguh menjadi murid Kristus jika kita mampu mengikuti apa yang
pernah dilakukannya dan yang diajarkannya kepada kita. Tantangan akan banyak yang kita alami. Namun Kristus yang telah mengalahkan semuanya itu akan senantiasa menyertai kita. Para muridnya sendiri telah memberikan contoh teladan yang baik itu kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Katolik, bukanlah setengah-setengah, atau terpaksa, atau karena perkawinan, atau karena orang-orang di sekitar tempat kita tinggal itu semuanya Katolik, atau semua menjadi pengikut Kristus. Keputusan menjadi murid Kristus harus benar-benar datang dari hati dan total. Dengan demikian, kita menjalaninya dengan bahagia, kendati banyak tantangan yang akan kita hadapi. Namun sekali lagi, Kristus yang telah memanggil kita untuk menjadi muridnya, dan juga Dia yang telah mengalahkan segala tantangan, akan senantiasa beserta kita, sebab Ia sendiri adalah Immanuel, Allah beserta kita. Semoga kita mampu menjadi pengikut Kristus yang sejati, memberitakan kabar gembira melalui kata dan tindakan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.